Salam sehat, semangat, dan sukacita selalu. Kita bertemu kembali dalam program calling khotbah Lingga. Saudara bisa calling saya jika ada pertanyaan atau sesuatu yang sulit untuk dipahami tentang kabar baik. Saudara-saudara, setiap kali saya mengadakan calling, saya selalu menyampaikan kabar baik dari surga, kabar baik dari Tuhan, kabar baik yang kekal itu. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang kabar baik pembenaran oleh Allah, hari ini saya akan berbicara tentang damai dengan Allah atau pendamaian. Berdamai dengan Allah. Inilah kabar baik itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena manusia adalah yang berdosa. Manusia sudah jauh dari Allah. Manusia tidak bisa dekat dengan Allah. Manusia bermusuhan dengan Allah. Tetapi Allah memberikan kabar baik kepada kita. Allah berinisiatif. Allah mau berdamai dengan manusia. Siapakah yang berdosa? Manusia. Tapi siapakah yang inisiatif untuk berdamai? Allah. Bagaimana caranya Allah mau berdamai? Saya akan memberikan kabar baik ini kepada saudara-saudara. Saya akan membaca 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya. Inilah kabar baik itu. Allah sendiri telah membuat jalan supaya kita berdamai dengan Dia. Kita akan disebut menjadi ciptaan baru. Mengapa dikatakan ciptaan baru? Karena manusia berdosa sudah jauh dari Allah. Manusia berdosa yang hina sudah menjadi bermusuhan dengan Allah. Manusia tidak mau lagi mengenal Allah, tidak mau dekat dengan Allah, bahkan tidak mau mencari Allah. Dosa telah menutupi mata hati manusia. Dosa menjadikan yang bukan Allah menjadi Allah. Tetapi Allah penuh kasih. Dia mau berdamai dengan manusia. Dia sendiri berinisiatif mendamaikan dunia dengan dirinya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk membuka jalan pendamaian itu. Pintu telah terbuka untuk pendamaian. Makanya Yesus pernah berkata, "Akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di luar Yesus tidak ada jalan pendamaian dengan Allah. Tidak ada jalan untuk berdamai dengan Allah. Segala usaha dan jerih payah kita dalam beragama, dalam beramal, dalam berdoa tidak bisa membawa kita dekat dan berdamai dengan Allah. Ingatlah ini, sebuah rahasia besar dalam kekristenan, yaitu kita yang di dalam Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara dan saya hari ini bisa berdamai dengan Allah. Karena dari pihak Allah, Allah sudah buka jalan, sudah buka pintu. Waktu Kristus Yesus mati di kayu salib, di situ Dia sudah membenarkan kita, sekaligus Ia mendamaikan kita. Supaya kita layak, supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah. Ciptaan baru itu berarti kita sekarang sudah dekat dengan Allah, sudah berdamai dengan Allah, sudah bersahabat dengan Allah. Kita sekarang sudah senang dengan Allah, kita suka dengan Allah. Apakah saudara-saudara mau diperdamaikan? Kristus, Ia satu-satunya jalan
supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Ini kabar baik yang tidak semua orang mendengarnya. Sayang sekali ada banyak orang di dunia ini yang belum mendengar kabar baik ini. Begitu kita berdamai dengan Allah, baru kita merasakan betapa indahnya hidup ini. Baik hidup di dunia ini maupun hidup di surga. Bahkan di dunia ini kita serasa seperti di surga karena kita berdamai dengan Allah. Sebuah ilustrasi dalam keluarga kita. Bagaimana jikalau suami istri itu bermusuhan atau tidak ada damai? Bagaimana orang tua dan anak jikalau tidak ada damai? Mungkin tidak cakapan, mungkin tidak selera berbicara, mungkin kita tidak mau makan, mungkin kita tidak mau bekerja, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai dosa. Tetapi bagaimana akhirnya jikalau dalam keluarga itu sendiri ada damai atau sudah diperdamaikan? Hubungan yang begitu indah akan terjadi. Jangankan berbicara, jangankan makan, bekerja bahkan berkorban pun kita mau karena kita sudah begitu menikmati pendamaian itu. Dalam keluarga, hubungan suami istri ataupun hubungan orang tua dengan anak, jika sudah ada pendamaian itu, kita begitu senang sekali. Demikian juga kita dengan Allah. Betapa senangnya hidup berdamai dengan Allah. Hari ini saudara-saudara, siapapun kita diberikan kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Allah tidak memperhitungkan lagi segala dosa dan kesalahan kita. Loh, kenapa bisa begitu? Karena Allah memandang dalam Kristus Yesus. Yesus sudah menebus, Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menutupi dosa kita. Dengan demikian kita bisa berdamai dengan Allah. Saudara dan saya diberikan kesempatan hari ini untuk bisa berdamai dengan Allah. Sebab itu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini kata Paulus. Satu kesempatan kita untuk berdamai dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hari ini saya mau tanya saudara-saudara, setelah beberapa kali kita mendengar kabar baik ini, apakah saudara mau berdamai dengan Allah? Apakah saudara mau diperdamaikan dengan Allah? Ingat, kuncinya adalah Yesus Kristus. Maka kita harus percaya dan menerima Dia. Kita harus bersama-sama dengan Kristus itu, supaya kita berdamai dengan Allah, supaya kita diperdamaikan. Dari pihak kita, maukah kita untuk datang kepada Kristus itu? Dia sudah menanggung semua dosa kita. Dia sudah menebus kita dari dosa-dosa itu, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Hari ini saudara dan saya akan menjadi sahabat Allah, akan menjadi teman Allah. Bahkan kita disebut sebagai anak Allah. Nikmatilah kabar baik ini. Rasakanlah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai manusia. Ini kesempatan emas kepada kita. Mengapa saya berani menyampaikan kabar baik ini? Karena keindahan berdamai dengan Allah ini tidak ada duanya. Kebahagiaan waktu kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak diingat-ingat lagi dalam segala dosa dan kesalahan kita. Saya tahu, saya manusia lemah, saya orang berdosa. Tapi tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan kesalahan saya. Karena Kristus telah menebus itu. Makanya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Kristus Yesus kita sudah dibenarkan. Karena itu kita bisa berdamai dengan Allah. Apa gunanya kekayaan, tetapi kita masih bermusuhan dengan Allah? Kita tidak mengalami damai dengan Allah. Apa gunanya kita memiliki pendidikan yang tinggi? Apa gunanya kita memiliki umur yang panjang? Apa gunanya kita memiliki wajah yang ganteng atau cantik, jikalau kita tidak berdamai dengan Allah? Tidak mengalami keindahan sorgawi,
Tidak pernah kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Harusnya kita bersyukur. Jikalau kita cantik, kita ganteng, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita bertemu dengan yang menciptakan kita. Kalau kita kaya, kalau kita berpendidikan tinggi, kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikannya kepada kita. Tapi bagaimana mungkin terjadi jikalau kita belum berdamai dengan Allah, jikalau kita masih bermusuhan dengan Allah? Sukacita besar terjadi setiap hari kalau kita sudah berdamai dengan Allah. Tidak ada beban berat dalam menanggung semua tugas dan tanggung jawab kita, karena kita sudah berdamai dengan Allah. Hati yang damai membuat kita menikmati hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini, kabar baik ini memberikan sukacita kepada saudara-saudara. Dan saya harapkan, sebagaimana tadi Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini kesempatan. Berilah diri saudara didamaikan dengan Allah. Datang kepada Yesus, terima Dia. Setuju apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus. Dia sudah mati untuk menanggung dosa kita, supaya kita dibenarkan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau saudara mau, sekaranglah waktunya untuk mengundang Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku mau berdamai dengan Allah. Tuhan mengampuni dosa kita, dan Dia akan memberikan hidup yang baru, ciptaan baru itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, silahkan calling saya. Saya akan membuka kesempatan saudara untuk bertanya. Namun jika saudara juga bisa mengambil keputusan sendiri, saya bersyukur, saya berdoakan, sehingga pengalaman saudara untuk berdamai dengan Allah itu bisa saudara sharingkan juga. Terima kasih, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.